Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 184 Tanggal Spesial. Di jalan, Ningsi membuka jendela mobil. Angin pagi yang sedikit dingin berhembus dengan nyaman di wajahnya. Pada saat yang sama, angin itu menghilangkan rasa frustrasi yang telah menumpuk selama beberapa hari terakhir. Lu Tingqiao menyalakan radio dan, seketika, nada musik ringan terdengar di seluruh mobil. Balon pengakuan diterbangkan ke jalan. Terbang dan tersenyum di langit. Kamu bilang kamu agak sulit dikejar. Ingin aku menyerah sebelum terlambat. Kamu tidak akan membiarkanku memilih hadiah yang paling mahal. Yang kau inginkan hanyalah daun-daun gugur dari Chem Elises. Oh, gelombang merencanakan kencan romantis. Tidak takut merusak segalanya. Memiliki kamu seperti memiliki seluruh dunia. Sayangku, sejak hari itu aku mulai mencintaimu, kebahagiaan datang begitu mudah. Sayangku, jangan keras kepala. Matamu berkata, aku bersedia. Melodi lagu ini sangat manis dan membawa nuansa musim panas yang cerah dan semarak. Namun, saat Ningsi mendengarnya, ia terus berpikir ada yang tidak beres. Mereka jelas-jelas hanya datang untuk membeli bahan makanan. Mengapa itu tampak seperti kencan? Juga, lirik-lirik ini, entah kenapa, mendengarnya membuatnya merasa sedikit malu. Setelah setengah jam berlalu dalam suasana yang ambigu ini, mereka akhirnya tiba di pasar basah. Apakah kamu ingin aku membelikanmu masker? Tanya Lu Tingqiao, merasa sedikit khawatir. Agar tidak diganggu, kali ini dia tidak membiarkan pengawal mengikuti mereka. Tidak, tidak perlu. Para pekerja yang datang ke sini tidak punya cukup waktu untuk memikirkan gosip. Ditambah lagi, aku terlihat seperti wanita yang berbudi luhur hari ini. Aku yakin tidak ada yang bisa mengenaliku. Dari pandanganku, kamu dan Little Treasure lah yang membutuhkan topeng. Canda Ningsi. Meskipun masih pagi, sudah banyak orang di dalam pasar basah. Orang-orang bergegas masuk dan keluar pasar. Ningsi khawatir harta karun kecil akan merasa tidak nyaman jadi dia membungkuk dan menggendongnya. Ini adalah pertama kalinya Little Treasure datang ke tempat seperti ini. Dia melihat semua yang bisa dia lihat sepanjang jalan. Kepalanya yang kecil berpindah-pindah di antara kedua bahunya, bersandar di bahu kirinya lalu di bahu kanannya sambil mengamati dengan penuh konsentrasi. Namun, roti kecil itu akhir-akhir ini bertambah berat dan agak berat. Setelah menggendongnya beberapa saat, Ningsi menjadi semakin lelah. Melihat hal itu dari samping, Lu Tingqiao segera mengambil roti kecil itu dari tangannya, biarkan aku yang memegangnya. Tubuh roti kecil itu sudah berada dalam genggaman Lu Tingqiao, tetapi tangannya masih melingkari leher Ningsi dengan erat, menolak melepaskannya. Ekspresi wajah Lu Tingqiao berubah serius, tidakkah kau tahu kalau kau sangat berat? Mendengar perkataan itu, si roti kecil tampak seperti baru saja mendapat pukulan, seperti seorang gadis yang baru saja dimaki-maki gendut. Meskipun Ningsi merasa ini cukup lucu, dia tetap tergesa-gesa mencoba menghiburnya, jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Kamu sama sekali tidak berat. Kamu bahkan bisa bertambah berat badan sedikit. Namun, kamu akan lebih stabil dalam pelukan ayahmu dan dia agak tinggi sehingga kamu akan mendapatkan pandangan yang lebih baik jika dia menggendongmu. Little Treasure entah bagaimana merasa terhibur, tetapi dia tidak berminat untuk melihat pemandangan lagi. Dia menatap Ningsi dengan tatapan tajam sepanjang jalan, takut akan kehilangan Ningsi di antara kerumunan. Setiap kali dia melihat jarak di antara mereka semakin jauh, dia akan mengulurkan tangan ke arahnya. Wah, ikan di sana kelihatan segar sekali. Ningsi bergegas ke depan stan seperti ikan lumpur. Lu Tingqiao melirik gadis itu, lalu dia melepaskan salah satu tangannya dan mengangkat tangan gadis itu. Ningsi tercengang dan tanpa sadar menatap tangan yang digenggamnya. Telapak tangannya terasa sangat hangat. Harta karun kecil benar-benar khawatir kau akan tersesat. Lu Tingqiao tampak seolah-olah tidak punya pilihan lain selain memegang tangannya. Ningsi memandang harta karun kecil dan menyadari wajah si kecil itu dipenuhi kecemasan. Hai Bu, apakah Ibu masih menginginkan ikan ini? Pada saat itu, bibi penjual ikan bertanya dari samping. Ningsi buru-buru berkata, ya, saya mau. Saya sudah jalan-jalan mengelilingi pasar ini dan ikan yang Anda jual di sini adalah yang paling segar, Bibi. Nyonya, Anda memiliki penglihatan yang sangat tajam. Tanyakan saja kepada orang-orang. Semua orang tahu bahwa saya memiliki ikan terbaik di seluruh pasar. Sang bibi berseri-seri dengan bangga. Ningsi baru menyadari ada yang tidak beres setelah mendengarkannya cukup lama. Bibi ini baru saja memanggilnya dengan sebutan nyonya. Dia jelas-jelas salah mengira mereka sebagai keluarga beranggotakan 3 orang.